Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring, tapi kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah diberikan maupun yang akan diberikan oleh guru-guru kalian, termasuk pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Yuk, baca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Ibu ucapkan welcome to SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah, Kota Bekasi. Ya, selamat datang di SMP Muhammadiyah Boarding School Kota Bekasi. Tentunya sebelum kalian masuk ke sini, pastinya kalian sudah cari tahu apa sih SMP MBS Kampung Sawah Kota Bekasi ini. Ya, pasti kalian sudah tahu apa visi misinya, kemudian targetnya itu apa, ya. Itu kalian pasti sudah tahu, ya. Kalian mungkin tahu dari sekolah ini ada yang langsung survei. Sebelum COVID itu ada ya, sebelum COVID itu mewabah, mungkin kalian sudah ada yang survei atau kalian searching di internet atau memang kalian sudah tahu sendiri dari keluarga, dari teman atau dari kerabat kalian. Ya, kita di sini sudah hampir 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun lebih lah gitu. SMP MBS Muhammadiyah ini berdiri. Oke. Selanjutnya apa yang ingin saya sampaikan? Ketika kalian memasuki sekolah baru, tentunya ada adaptasi dulu, ya. Supaya apa? Supaya kalian mau nyaman, berada di lingkungan baru. Kalian beradaptasi dulu. Tadi kalian kan sudah searching tuh, sudah cari tahu keberadaan MBS itu apa, kemudian visi misinya apa, kemudian target pembelajarannya itu apa. Itu kalian sudah dapati info-info itu. Insya Allah. Sekarang, berikutnya kalian saat ini kalian sudah masuk dalam pembelajaran, ya. Kita sudah mulai dari beberapa waktu lalu, meskipun masih lewat daring. Ya, karena memang prosedur ini harus kita lakukan dalam pembelajaran kita sebagai anak bangsa Indonesia saat ini, ya, yang masih dalam kondisi COVID, tapi kita berusaha untuk belajar, ya, walau lewat daring. Oke. Setiap hal yang baru pasti kita memerlukan satu adaptasi, ya nggak, Nak? Ya, ketika kalian bergaul dengan teman-teman yang baru, misalkan kita mundur sedikit, waktu SD kalian masuk sekolah, lulus dari TK, kemudian masuk SD, kalian tentunya harus bersosial, harus beradaptasi dulu. Ada mungkin yang tempat minumnya disenggol sama temennya, terus dulu nangis gitu. Ada yang tempat pensilnya diambil sama temennya, terus nangis. Ya, mungkin juga ada yang baik sama temennya. Aku suka loh waktu aku masih baru masuk SD, aku punya teman baik gitu. Dan sampai berlangsung kalian selesai kelas 6 SD. Nah, di sekolah baru, di SMP ini pun kalian akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru tentunya. Apalagi kalian sudah bukan lagi masa anak-anak. Iya, kenapa? Saat ini kalian sudah masuk pada usia masa remaja. Ini masa remaja, ini masa peralihan, Nak. Ya, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kita kenal masa remaja ini dengan masa transisi.
Nah, permasalahannya beragam sekali, ya. Seperti itu. Ibu pernah sampaikan ya waktu saat fortasi beberapa waktu lalu ya, ada 4 permasalahan yang dihadapi pada siswa-siswi di SMP. Pada umumnya sebagai bimbingan dan konseling mengkategorikan 4 masalah yang kerap kali dihadapi para anak-anak. Nah, di sini kita menjadi concern kami dalam dunia bimbingan dan konseling, ya. Oke. Jadi supaya tidak ada image wah guru BK ini galak gitu, guru BK ini seperti satpam gitu, guru BK ini yang enggak ya. Insya Allah guru BK sudah harus lebih bersahabat lagi ya. Oke. Kita masuk kepada materi kita, adaptasi lingkungan baru di sekolah baru. Adaptasi di lingkungan sekolah baru. Ini judulnya adaptasi di lingkungan sekolah baru. Ya, kenapa kok ada materi ini? Iya, karena setiap hal yang baru akan kita menemukan permasalahan-permasalahan baru. Tentunya kita harus nyaman dengan lingkungan baru tersebut. Nah, oke, tujuannya apa dari pembelajaran ini? Itu tujuannya dapat memahami dan menyesuaikan diri serta beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah baru. Nah, ya, apalagi kita di pesantren, 24 jam bertemu dengan teman-teman kalian. Ya, makan bareng, ya, tidurnya jamnya bareng, tidur bareng, kemudian belajar bersama-sama, halakoh bersama-sama. Itu memerlukan kenyamanan, ya, supaya apa? Supaya kalian bisa tercapai tujuan kalian berada di SMP MBS ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada ice breaking dulu nih dari Ibu. Apa sih ice breakingnya nih? Ya. Ice breaking itu mencairkan kebekuan, biar kalian nggak terlalu terlalu kaku gitu ya. Ya, kita coba cairkan dengan ice breaking. Tebak gambar dan persepsi. Daram, gambar apakah ini? Ya, siapa yang tahu ini gambar apa nih? Ini gambar apa? Ini ada gambar apa juga? Iya, ya, pertanyaannya apa yang kalian temukan pada gambar tersebut? Apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda bisa menemukan lebih dari 4 gambar? Kira-kira ada nggak ya? Di sini ada 4 gambar. Padahal terlihat hanya 2 gambar, tapi mungkin nggak ada lebih dari 4 gambar. Oke. Mau tahu jawabannya? Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Iya, ternyata ada gambar apa? Gambar kakek dan nenek. Ya, ini persepsi penglihatan kita ya. Kemudian lagi ada berapa gambar nih selain kakek nenek? Itu kan udah dapat 2 gambar nih. 1, 2. Terus ada lagi nih. 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5 gambar ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang menjadi persepsi kita? Oke, tahun ajaran baru ya, artinya ada yang masuk ke sekolah baru dan kalian masuk ke pesantren baru. Ada juga yang masuk ke kelas baru, ya. Dari kelas 7 naik ke kelas 8, dari kelas 8 naik ke kelas 9. Dan dari kelas 9 lulus, ya. Tentunya kalau kita pindah ke lingkungan baru, kita akan butuh yang namanya adaptasi. Betul sekali. Tidak ada orang yang bisa nyaman begitu saja ketika mereka berada di lingkungan baru. Nah, ini akan kalian hadapi nih. Banyak orang yang bermasalah ketika mereka sedang berada di proses adaptasi, ya. Kayaknya saya nggak bisa diterima deh di teman-teman misalnya. Saya nggak bisa bergaul misalnya, contohnya. Jadi ada sedikit minder. Saya nggak bisa nih. Nanti di situ akan ada konflik. Nanti peran BK ada di dalamnya. Itu. Kalau berhasil dia nyaman. Oke.
Bagaimana yang tidak berhasil? Dia merasa tidak nyaman. Nah, ada yang baru 1 bulan, aduh aku nggak betah nih. Nah, misalnya ya, ada tuh kakak, sedikit ibu flashback, kakak kelas kalian saat ini udah kelas 9 ya, baru 1 bulan di sini sudah packing barang-barangnya, terus masukin ke koper, mau pindah aja katanya. Akhirnya ibu panggil ayahnya, kita konsultasi bareng ya. Ternyata permasalahannya cuma apa? Cuma konflik sama teman. Sayang loh, kalau cuma sedikit konflik sama teman terus mau pindah, wah rugi. Akhirnya ibu bilang apa? Oke lah, barangnya sudah di packing, sudah dimasukin koper, dia mau pulang. Ibu hanya bilang, anak bapak hanya perlu istirahat, kamu hanya perlu refreshing nak sebentar, saya bilang. Oke, silahkan kamu kembali, tapi tidak boleh lama-lama. 1 pekan nanti balik lagi ke sini. Kalian tahu, belum 1 pekan dia sudah kembali lagi ke sini. Barang-barangnya dibawa lagi. Saya tanya, alhamdulillah kamu sudah datang lagi nak. Ibu bilang gitu. Iya bu, kenapa kamu kan belum sampai 1 pekan gitu. Iya ternyata di rumah tuh nggak enakan di pesantren. Masya Allah ya, itu udah mulai nyaman. Nah lambat laun akhirnya apa? Bisa beradaptasi dengan teman-teman ya. Memang 1-3 bulan pertama itu masa adaptasi nak. Ya, adaptasi dengan belajar, adaptasi dengan teman-teman, adaptasi dengan guru-guru, adaptasi dengan kebiasaan di sini di pesantren tentunya akan beda dengan kebiasaan di rumah. Itu nanti kita akan perlu adaptasi. Biasanya bangun jam 5:30 misalnya, atau bangun jam 5 misalnya. Nah kan, karena sekolahnya masih SD, biasa bangun jam 5, sholat subuhnya mungkin tidak tepat waktu, tapi nanti di pesantren ini kalian jam 3 sudah dibangunkan. Nah, terus kita qiyamul lail. Kemudian lagi sebelumnya kita harus mandi dulu, bersih-bersih kan, kalau bangun tidur biar bersih dulu ya. Baru kita menghadap Allah, kemudian kita sholat, kita qiyamul lail, kita muroja, lanjut dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan halaqah, dilanjutkan dengan sarapan, kemudian belajar. Nah, itu terus bergulir waktu-waktu kebiasaan-kebiasaan tersebut. Memang awal-awal berat ya. All start is difficult ya, ada istilah demikian. Memulai sesuatu itu hal yang sulit. Tapi kalau sudah terbiasa ya, alarm tubuh kita sudah mengundang. Oh, ini udah jam 3, nggak pakai dibangunin, insya Allah sudah terbiasa bangun. Gitu ya nak ya. Oke, kalau berhasil dia nyaman, kalau tidak berhasil dia tidak nyaman. Nah, untuk itu dibutuhkan cara tepat untuk beradaptasi di sekolah baru agar bisa belajar dengan nyaman ya, dan punya sahabat. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa uraian yang penting untuk dipahami para siswa, visi dan misi sekolah seperti sudah tadi saya sampaikan ya. Waktu fortasi juga sudah disampaikan, kemudian waktu sarasehan juga sudah disampaikan ya, dengan Ustaz Sofyan, dengan Pak Bimo juga, dengan Ustaz Fatah juga. Visi dan misi sekolah kita, struktur organisasi kita ya, itu ada di kantor. Kemudian kurikulum yang kita gunakan itu apa? Sudah tahu pastinya anak-anak ya? Ya, kemudian fasilitas sekolah kita apa saja? Kurikulum kita apa sih? Kurikulum 13, K13 ya. Di samping juga ada kurikulum kepesantrenan ya. Kemudian fasilitas sekolah kita itu ada apa saja? Ada lapangan, kemudian ada masjid ya, ada laboratorium, kemudian lagi ada perpustakaan dan sebagainya. Ada kelas, ada kamar juga ya. Gitu. Ada ruang BK, ada ruang guru ya, ada ruang kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian mengenal personal sekolah. Nah, kita sudah lakukan ya. Kita sudah lakukan ya, ini mengenal personal sekolah, ada kepala sekolah, kemudian guru-guru, asatidz, karyawan ya. Di sini juga ada OB, kemudian ada ibu yang tukang masak ya, itu yang memasakkan makanan kalian setiap harinya dan seterusnya. Oke. Kemudian terkait dengan ekstrakurikuler. Ya, kalian sudah disebutkan ya,
saat fortasi kemarin ekskul kita itu apa saja? Mungkin sudah disampaikan sama Pak Lukman waktu itu sebagai wakil bidang kesiswaan. Ya, ekskul kita yang diberikan itu apa saja ya. Tinggal kalian mau di mana minatnya. Nah, itu seperti di sini Hizbul Waton atau kita kenal HW. Tapi kalau HW ini ekskulnya ekskul wajib ya. Kemudian lagi ada tapak suci ya, ini juga wajib. Mungkin ini ada sama Pak Lukman sudah disampaikan ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan. Ada memanah, ada tari saman dan lain-lain. Kalian boleh memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan hobi kalian masing-masing di luar dari ekskul wajib. Itu ya nak ya. Oke. Selanjutnya, belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekolah baru. Nah, ini ada tata tertib pesantren dan sekolah ya. Saat waktu pesantren, jam pesantren itu dari setelah jam sekolah sampai jam 7.20. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke jam sekolah itu sudah peraturan sekolah. Harus pakai seragam, harus bawa buku kalian untuk belajar, bawa alat tulis ya, pakaian rapi. Nah, itu ya, disiplin, kemudian lagi harus lengkap perpakaiannya. Itu diantaranya tata tertib sekolah. Kalau tata tertib pesantren sudah juga disebutkan ya sama Ustadz ya. Bagaimana pakaian saat di pesantren, kemudian harus bangunnya jam berapa, ya, harus ikut halakoh, murojaahnya sebagaimana, kemudian lagi jam makannya itu jam berapa. Nah, sudah disebutkan. Nanti insya Allah untuk buku tata tertib baru akan kita berikan hard copy-nya saat kalian tiba di sini, ya nak ya. Oke, selanjutnya peraturan pesantren dan sekolah ya sama ya. Kemudian bagaimana cara atau sifat guru-guru kalian mengajar, ustaz atau ustazahnya ya. Gitu. Ada yang mungkin pembelajarannya dengan menggunakan media-media ya, itu untuk menunjang pembelajaran tersebut. Nah, ada yang mungkin gurunya yang lemah lembut ya, ada mungkin yang punya karakter yang kamu harus bisa misalnya ya, guru-guru yang disiplinnya tinggi, yang tegas gitu. Ada bermacam-macam ya. Sifat teman-teman satu kelas dan sifat kakak kelas kalian. Karena apa? Kalian sedang berada di kelas 7, jadi belum punya di kelas ya. Nih, nanti ada adabnya, adab terhadap kakak kelas dan adab terhadap sesama teman sekelas. Gitu nah. Ini nanti ada uraian-uraiannya tersendiri. Mungkin sudah disampaikan ya sama ustazah, sama ustaz dan ustazahnya ya, sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu pesan ibu, yuk semangat ke pesantren. Tidak ada yang menyemangati diri kalian sendiri kecuali kalian. Ya, selain orang tua kalian, keluarga kalian, ya, kalian harus menyemangati diri kalian sendiri. Berpisah dengan keluarga untuk kita belajar bukan hal yang mudah, ya. Tapi ini suatu perjuangan. Supaya apa? Kalian bisa mandiri, ya. Ketika kalian sudah terbiasa mandiri, ya, insya Allah kalian lebih bisa menata diri kalian. Jadi kalian lebih mudah untuk bisa membantu orang tua kalian karena terbiasa. Di pesantren nih terbiasa habis makan cuci piring sendiri, ya, cuci pakaian. Mungkin ada yang laundry barangkali, ya, tapi ada juga yang cuci sendiri, ya. Alat makan harus dicuci, harus bersih, tempatkan setelah itu pada tempatnya. Seperti itu ya nak ya. Kemudian barang-barangnya juga harus ditata sendiri ya, harus dirapikan sendiri. Ini tempat baju lemari ya, tempatnya untuk baju-baju, lemari pakaiannya. Kemudian di atasnya ada untuk buku-bukunya gitu. Ditata ya, disusun dengan rapi. Kemudian spraynya harus bersih ya. Bantalnya juga demikian gitu ya. Jadi supaya apa? Selain kalian memang harus menjaga kebersihan, kalian juga insya Allah akan lebih sehat
ya, insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit kulit dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Terbiasa menjaga kebersihan itu, nah, ya. Kemudian lagi biasa nanti bangun pagi, biasa nanti, wah, rutinitasnya full nanti saat di pesantren, ya. Dari sekarang persiapkan diri kalian, persiapkan niat kalian, ya. Kalian kesini mau apa? Ya, saya mau menjadi penghafal Quran, Bu. Bagus. Memang di sini diantara tujuan kita. Ya, saya mau menjadi penghafal Quran yang punya jiwa ulama, yang punya jiwa leadership, karena juga nanti kita di sini diajarkan berorganisasi. Ya, selain menghafal, belajar akademiknya, kita juga diajarkan untuk berorganisasi. Seperti itu ya, Nak, ya. Oke, jadi kuatkan niat kalian. Nah, yuk semangat ke pesantren nanti kalau waktunya sudah dalam kondisi normal, ya, Nak, ya. Doakan semoga para petinggi negara nih, ya, pemerintah kita khususnya Kota Bekasi bisa mengizinkan kalian untuk kita belajar secara normal, gitu. Ada satu kata semangat dari para orang-orang yang bijak, ya, Nah. Kata-kata bijak, belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jikalau kamu saat ini tidak mau belajar. Jadi investasi kalian saat ini adalah investasi pengetahuan, knowledge, ya, pengetahuan. Itu baik itu hafalan, pengetahuan pembelajaran, ya, bahasa, ya. Alhamdulillah kita di sini punya tenaga-tenaga pendidik yang insya Allah mumpuni. Ada guru IPA, guru bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, dan mata pelajaran yang lainnya. Nah, itu jangan sungkan untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. Itu, nah, ya. Jadi inilah kuncinya. Belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti jikalau kamu saat ini tidak mau belajar. Jadi, ya, ini adalah bekal kita, ya. Menuntut ilmu itu, makanya Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu suatu kewajiban, apalagi di usia kalian nih. Dan pesantren adalah satu alternatif untuk kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. Bukan cuma berilmu aja, tapi juga beragama. Karena apa? Spiritual kita di sini juga dibangun untuk menjadi insan yang beragama. Kemudian lagi di sini ada kata-kata lagi, 3 manusia tidak akan dilawan kecuali orang-orang yang hina. Ya, kita tidak mau nih, ya. Kita tidak mau menjadi orang yang gampang dilawan dengan orang-orang yang hina. Tapi kita mau jadi orang yang kuat. Syaratnya kita kuat dengan apa? Bukan hanya dengan makanan yang bergizi, tapi juga dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu, kemudian kita mengamalkannya, dan orang-orang yang cerdas, cendekia, dan imam yang adil. Nah, ini ditakuti nih kalau kita punya ilmu nih, ya, kita orang lain akan sungkan, gitu, ya. Makanya Allah berfirman dalam satu ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, ya, luar biasa sekali, Nak, ya. Oke. Yuk semangat ya ketika nanti akan datang ke sini, ya. Buang pikiran negatif kalian. Nanti akan dibully, nanti di sini dikerasin sama, tidak ada demikian, ya. Ya, kosongkan ketika kalian datang ke sini pikiran kalian, saya mau belajar, saya akan dapat hal-hal yang baik di SMP MBS ini. Oke? Itu. Oke, ini ya. Ini foto-foto kakak-kakak kalian nih. Ya. Ini yang sudah pada lulus nih, kakak-kakak kalian. Semua udah lulus. Ini diantara kegiatan ekskul kita, ya, tapak suci. Ini salah satu ekskul wajib, dan ini adalah Hizbul Watan. Di antara kakak-kakak kalian ini sudah ada yang masuk ke Insan Cendekia, melanjutkan ke SMA Insan Cendekia. Ada juga yang ke Gontor dan beberapa pondok tahfiz lainnya. Gitu.
ya. Insya Allah kita selalu bisa bersinergi. Yuk kita bangun motivasi kalian untuk berada di sini, berpikiran positif untuk menjadi ya insan untuk menjadi insan, untuk menjadi santri yang berjiwa yang menghafal Al-Quran, berjiwa ulama, berjiwa leadership, dan tidak kalah pentingnya adalah berakhlakul karimah. Oke, itu saja dari Ibu. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.